Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Budi Prahara dengan NIDN 0308017902. Saya adalah dosen Politeknik Astra, program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Saya mengajar beberapa mata kuliah praktik seperti las dan fabrikasi logam 1 dan 2. Sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan fokus utama adalah Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Simulasi pengajaran yang akan saya terapkan adalah pada mata kuliah praktek las dan fabrikasi logam 2. Pertemuan kedua yaitu pengelasan SMAW, sambungan fillet atau TD joint 2F dengan simulator welding, augmented reality. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu melakukan proses pengelasan dengan sambungan T-joint posisi 2F dengan parameter yang tepat. Mahasiswa dapat melakukan praktek PBL dengan baik sesuai dengan persyaratan yang diminta. Pendekatan pengajaran pada mata kuliah ini berbasis moduler dan project based learning. Ini contoh bentuk modul. Lalu untuk asesmen, setiap modul sesuai dengan poin-poin dalam penilaiannya. Dan berikut juga ada beberapa pekerjaan yang praktek PBL. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, pagi ini kita akan melakukan praktek ya. Jadi prakteknya karena kemarin modul 1 sudah selesai, kita masuk ke modul 2 2F SMAW. Tapi sebelum masuk teman-teman akan melakukan praktek di AR dulu. Tujuannya biar teman-teman itu dapat feel settingan parameter yang diharapkan. Jadi pada saat nanti teman-teman melakukan praktek di realnya, ya menggunakan plat yang sebenarnya sudah dapat. Jadi tidak perlu latihan lagi, salah lagi, ya meminimalisir kesalahan. Jadi teman-teman hari ini, pagi ini akan melakukan praktek di AR dulu. Setelah di AR itu augmented reality simulatornya sudah oke, dapat nilai yang sudah cukup, kalian akan melakukan di realnya, ya. Kemudian jangan dilupakan APD-nya dari apron, arm cover, sarung tangan katun dan sarung tangan kulitnya, ya. Kemudian teman-teman kalau memang harus menggunakan masker, wajib menggunakan masker, ya. Jadi saya akan reminder terkait safety, terutama karena kita melakukan pengelasan yang berarti panas. Mata juga harus dijaga, pakai helm yang sesuai. Jadi sebelum kalian melakukan pengelasan, kacamata atau helmnya dicek dulu, buram atau sudah layak, baru kalian pakai. Kalau belum kita ganti. Oke, dari saya cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kenapa 1F saya kemarin itu kendalanya bolong, Mas? Oke, pertanyaan bagus dari Robi. Jadi kemungkinan kalau di 1F itu terjadi bolong karena setting parameter di ampernya bisa jadi terlalu tinggi. Yang pertama, yang kedua itu bisa jadi pergerakannya atau speednya terlalu lambat. Ya, jadi bisa dia bolong. Mas, apakah sudut pengelasan 1F dan 2F ada perbedaannya? Oke, pertanyaan dari Pascal tadi, perbedaan sudut antara 1F dan 2F. Kalau 1F itu kita downhand, bawah tangan, jadi sudutnya 45 dan 90. Kemudian pergerakannya itu 5-15 derajat. Tapi, ya, kalau dia 1F masih bawah tangan, 90, 15-55 derajat. Tapi kalau 2F, kalian 45 derajat. 45, kemudian pergerakannya itu 5-15 derajat. Oke? Paham? Untuk posisi pengelasan 2F itu seperti apa, Mas? Oke, untuk pertanyaan dari Bayu, itu posisi pengelasan 1F posisinya adalah dia seperti ini, V. Sudutnya ini sejajar. Ya, angkanya 90 derajat untuk elektrodanya. Tapi kalau untuk 2F dia flat. Kelasnya dia 45 derajat. Hampir sama pertanyaannya dengan Pascal, tapi
Kalau Pascal sudut. Kalau Bayu tadi pertanyaannya posisi. Paham ya? Kenapa di saat pengelasan kita harus memakai ampere di atas 70? Oke, untuk pertanyaan dari Surya, kenapa ngelas itu harus di atas 70 ampere? Kalau kita ngelas satu plat, base-nya satu plat saja itu bisa di 70. Tapi karena kita dua plat, bentuknya T-join, fillet, dia makanya harus dua plat ini, makanya di atas 70. Kenapa? Biar dia meleleh, mencair dua-duanya. Makanya di atas 70. Mungkin nanti kalau kalian mencoba di HR, itu ampere di atas 85. Biar benar-benar dua material ini mencair. Ya, paham? Cukup, oke. Langsung kita ke AR ya. Nanti akan saya contohkan dulu seperti apa proses di 2F. Tujuan dari praktek ini yaitu agar dapat mahasiswa melakukan proses simulasi augmented reality welding, metode SMAW dan GTAW dengan berbagai sambungan posisi dari flat, butt joint, vertical up, vertical horizontal. Oke, karena kita mau 2F posisinya ya. Jadi kita menggunakan fillet, kita ambil kuponnya atau modulnya ini untuk di AR. Seperti yang kemarin di 1F, teman-teman tetap harus memasang ini. Kemudian kita pasang untuk holdernya ya. Holdernya kita pasang yang SMAW. Kemudian kita ambil elektrodanya. Ya. Kita siapkan dulu. Setelah kita siapkan, kemudian kita masuk ke nama teman-teman di sini. Ya, seperti biasa. Berarti kalau saya mencontohkan pakai nama saya ya, kita cari di R ya. Atau B. Ya, kita masuk ke modul 2. Ya, modul 2, ada modul 3 T-join 2F ya. 2F, kemudian kita start. Nah, kita lihat parameternya yang di sini. Ini hitungannya adalah sebagai WPS. Jadi kita sesuaikan dulu, sudah oke di sini. Kita masuk. Nah, di sini nanti ada setting ampere ya. Bisa kalian turunkan. Kalau ini masih tahap aman, ini bisa naik turun. Kita turunkan di ampere. Ampere seperti biasa, ada voltage, ada ampere. Turunkan. Ya. Kalau ada tanda panah seperti ini di samping A, itu berarti kita suruh naik. Dalam arti masih aman sih sebenarnya. Tapi kalau sudah merah, berarti dia nggak aman. Harus dia naik lagi. Kita naikkan lagi. Sudah sesuai. Kemudian sebelum mulai, kita kalibrasi dulu. Tetap menggunakan APD biar terbiasa pada saat melakukan praktek yang sebenarnya. Kemudian sama sarung tangan juga tetap ya harus menggunakan. Karena saya sudah pakai lengan panjang, jadi arm covernya tidak perlu, tidak masalah. Dan kita tetap menggunakan sarung tangan kulit biar nanti terbiasa. Oke, kita pakai helm. Kemudian dipres. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik posisinya. Nah, nanti kalau terbalik dia bukannya habis malah mundur, bisa jatuh dia nanti. Jadi yang harus diperhatikan adalah barcode ini harus terbaca semua. Kita lihat. Ya, ini ada putih, titik putih. Jangan sampai nyala dulu. Ya. Titik putih. Kemudian nanti ada sudut. Kemudian nanti ada yang merah itu ya. Jadi sudah semua oke, sudutnya sudah benar, putih nyala. Ya. Seperti itu. Kemudian posisi tetap seperti kelas yang sebenarnya, kaki di depan biar tidak goyang ya. Kemudian gaya gravitasinya lebih kuat biar jadi nanti sampai habis ini tidak mengganggu. Oke. Jadi yang harus diperhatikan arah jalurnya ya. Kita dari arah kiri ke kanan berarti ya. Perhatikan. Kita masuk ke cancel. Kita view reset. Nah, ini masih dalam tahap aman karena sudah warna hijau seperti ini.
Berarti kalian bisa langsung masuk ke realnya ya. Jadi bisa mencoba dengan benda kerja yang aslinya, kemudian mesin yang aslinya. Di sini bisa kita nilai, teman-teman, terjadi tadi ada akleng. Apa akleng? Itu jarak antara elektroda terlalu tinggi, dia naik turun. Ya, di situ ada 76 dan 10, 1,0 ya, 7,0. Average-nya 5,6 yang dipakai. Jadi harus ada di antara gapnya itu. Makanya dia ada naik turun. Ya, jadi jangan sampai warnanya merah. Terlalu bawah dia merah, terlalu atas dia merah. Ya, nilainya skornya di bawah 95, jadi 83 dia merah. Kemudian akibatnya apa? Dari akleng tadi, kalian kurang baik, hasilnya ada porosity dan sputter. Kenapa? Kalau dia terlalu jauh, elektrodanya, dia akan makin percikannya makin banyak, sehingga menimbulkan sputter dan porosity, lubang-lubang kecil. Ya makanya nilainya di bawah 92. Tapi ampere settingan sudah sesuai, airnya yang titik putih tadi sesuai dengan tepat sasaran gelasnya. Kemudian travel speednya, sudutnya itu tidak berubah. Kemudian travel speed air sama travel angle pada pesawat bergerak, dia nggak berubah di sudutnya, yang di lingkaran hijau. Ya jadi seperti ini nilainya, sudah centang di hijau, dia oke. Oke, jadi karena kalian sudah nilainya di atas 95 atau 96, sudah warna hijau, langsung ke sini. Nah, kita setting parameter dulu ya. Tadi itu angkanya di atas 85 sampai 95, 96. Jadi kalian range-nya mau terserah bebas. Ya, saya sepakai 90 atau 85. Sudah, polaritasnya DC minus. Ya. DC min untuk porositas. Untuk yang Surya sama Bayu, jadi sebelum material ini kita las, kita bersihkan dulu biar tidak terjadi porositas ataupun slug ataupun crack. Ya, menghindari cacat-cacat, kita bersihkan. Ya, sudah bersih, posisikan meja sesuai dengan posisi yang enak. Ya, kemudian gelasnya dari posisi seperti ini, kita bersihkan. Jangan lupa pakai helm atau kacamatanya ya. Nah, untuk yang selak-selak ini, sputter bersihkan. Bisa menggunakan pahat. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nanti kita bersihkan. Kalau sudah dingin, kita bersihkan sputter-sputternya. Dia tidak ada terlihat porosity ataupun crack ataupun cacat yang lain. Dan pembersihan ini juga harus dilakukan sama teman-teman. Setelah semua dibersihkan, dingin, kita bersihkan lagi. Oke, sekarang dilanjut ke materialnya. Saya akan perhatikan. Langsung kita nilai ya. Langkah-langkah sudah dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa poin sudut sudah dilakukan. Kemudian, nah ini kita masuk ke nilai visual inspection. Di sini ada preparation. Preparation itu adalah kelurusannya ini. Ya, lurus ini. Dia melengkung atau tidak. Kalau dia tidak dapat, dia itu berarti tidak sesuai. Ya, berarti preparationnya kurang, hilang. Tidak dapat.
Atau bisa juga kita ukur sudutnya. Ya, sudutnya sesuai atau tidak. Tinggal 90 ya, berarti preparationnya kurang. Jadi harus disesuaikan preparationnya dia sesuai atau tidak. Ini contoh berikutnya. Ya, dia masuk di nilainya karena 90. Ya, berarti tidak. Kemudian crack. Kita secara analisa kita lihat dia tidak ada crack. Ya, ini hanya seperti biasa dia oke. Kemudian material deformasi, ya itu dari plat bawahnya terjadi deformasi atau tidak. Kemudian crater cross section di akhir pengelasan, dia tidak ada masalah, tidak ada crater. Kemudian penetrasi tembusannya dia sudah cukup. Kemudian welding profile di sini perbedaan antara yang las pertama dan yang las kedua ada perbedaan, jadi tidak sama. Kemudian undercut, ada beberapa undercut tapi ini masih ditoleran. Toleran karena tidak terlalu besar. Kemudian untuk porosity dia tidak terlihat, hanya di sambungan sini terlihat. Oke, jadi dia hilang. Ya, kemudian di finishing itu harus sesuai. Jadi totalnya dari 100 70. Ini tanda tangan nama instruktur M. Budi T.